Oke, halo guys. Jadi di sini kembali dengan saya atau video kali ini saya akan berkomentar terkait video yang ini. Coba teman-teman nonton dulu ya, nonton dulu Pak SBY dulu. biar tidak keliru. Ini dia. Iya kan coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Sama. Jadi, apa sebenarnya masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya itu ada dua, menurut saya. Pertama, karena kita ini tersandra. Tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Coba, misalnya Freeport nih. Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional. Atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah itu persoalannya. Oke, jadi begini. Ya, mungkin ada beberapa hal yang saya pikir agak menarik ya kalau kita berkomentar. Jadi tidak tahu ya, mungkin teman-teman yang lain kalian mau menanggapi seperti apa atau mau berkomentar dari sudut pandang yang mana atau mau berkomentar seperti apa ya, terserah kalian lah. Tapi di sini saya mau berkomentar berdasarkan ini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah kalau bilang Indonesia sudah menguasai 51% saham Freeport Indonesia atau perusahaan asing yang ada di bumi Papua itu. Jadi begini, ini kan dalam video yang tadi itu kan Bapak Menko ya, mantan Menko, sekarang sudah jadi mantan ya. Kalau videonya yang itu pas dia posisi menjabat sebagai Menko Polhukam itu, Menko Polhukam. Jadi Pak Mahfud bilang kita ini sebenarnya disandra atau ditekan atau dihajar dengan cara-cara yang legal ya sebenarnya. Dan itu benar. Mungkin teman-teman anggap ini semacam intimidasi demi kekuasaan sumber daya alam di tanah Papua ya khususnya dan segala macam. Tapi di sini saya mau berkomentar begini ya. Sebenarnya ini kan salah satu dosa besar ya, dosa besar yang ditinggalkan oleh kita punya elit-elit lokal yang dulu ya. Mungkin dalam videonya sudah disebut namanya itu, persekongkolan yang di dalamnya itu siapa yang sudah disebut tadi. Itu kan dengan motif Bapak minta saham itu. Kalau kita baca buku ini itu penyakit-penyakit yang dulu mereka lakukan sampai itu banyak sekali ya, dan tawaran-tawaran Freeport ke elit lokal waktu saat itu zamannya Pak SBY dan segala macam yang tadi sudah disebut itu memang gila ya. Freeport itu dia menggunakan segala cara untuk menguasai tambang yang ada di Pulau Papua itu. Jadi dia menggunakan segala cara sampai dia bisa memiliki salah satu MOU yang isi pasalnya itu sangat merugikan sekali ya. Kalau kita lihat itu sangat merugikan sekali untuk kita punya masyarakat Indonesia ini. Jadi itu sampai kapanpun ya. Tadi dalam video yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar memang. Sampai kapanpun presiden mau ke berapapun kita itu tetap disandra dan disandra. Kalau kita mau gugat dengan ganti atau cabut undang-undang dan segala macam, itu nanti arahnya ke arbitrase yang tadi bilang itu, pengadilan internasional itu, dan itu berpotensi besar untuk kita bisa dipermainkan dan segala macam.
Jadi itu berbahaya memang ya. Amerika ini ya kita tahu sendirilah. Dia punya cara mainnya itu seperti apa. Kalau kepala batu dengan Amerika, oke, engkau tunggu seperti itu. Jadi eh ini saya pikir agak menarik ya kalau kita bahas. Mungkin kita flashback lah historis Pulau Papua tuh masuk ke Indonesia. Sebelum masuk ke Indonesia, Amerika ini dia hadir sebagai apa di situ dan segala macam. Kalau kita cerita ke sana itu agak menarik sebenarnya ya. Biar kita tidak salah menilai Amerika ya. Di sini saya mau sampaikan ke teman-teman biar kita tidak keliru ya dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Kalau menurut saya sesuai historis ya yang dulu, menurut saya itu Amerika punya hak lah, memang masuk akal kalau kita anggap Amerika ini menyandra kita dan segala macam. Ya memang itu harus memang ya, karena kenapa, kan Pulau Papua ini sebelum masuk ke dalam Republik Indonesia atau sebelum menjadi satu dengan Republik Indonesia atau kita kenal dengan integrasi, tapi orang Papua bilang aneksasi itu. Jadi sebelum Pulau Papua atau sebelum orang Papua itu masuk ke dalam bingkai NKRI, itu kan dulu wilayah Irian Barat ini, itu dulu namanya Irian Barat. Tapi Gus Dur mengembalikan nama Papua itu. Tapi saya tidak cerita terkait Gus Dur ya. Jadi di tahun 1962 ya kalau saya baca, tahu berapa historis ya terkait sejarah Freeport itu. Kalau saya baca di tahun 1962 itu ada perang besar-besaran yang terjadi ya, perang perebutan itu antara Belanda dengan Indonesia. Tapi waktu itu Indonesia belum cukup atau belum bisa untuk mengusir Belanda dari Pulau Irian Barat dulu, Pulau Irian Barat. Sehingga Amerika ini dia hadir di belakang Indonesia untuk mendorong konflik ini atau membantu lah istilahnya. Dia hadir di belakang dan dia backup Indonesia untuk pulangkan Belanda dari Irian Barat. Dia mengancam Belanda sehingga Belanda memutuskan untuk angkat kaki dari Irian Barat dan serahkan Papua itu kepada Republik Indonesia. Bukan serahkan ya, tapi tinggalkan saja begitu. Tinggalkan saja Pulau Papua begitu dan dia pulang. Sehingga Indonesia dengan gampang atau dengan mudah mengambil alih Irian Barat itu masuk ke wilayah Indonesia. Begitu guys. Jadi dari sini kita bisa menilai atau bisa paham ya kenapa Amerika bisa ngotot terhadap Freeport khususnya ya. Dan walaupun kita ini sudah negara sendiri, walaupun kita ini sudah berusia 79 tahun ya, sedikit lagi nanti masuk 80 tahun merdeka Indonesia ini. Tapi kenapa ya kok Amerika ini tetap ngotot dan tetap saja menguasai Freeport Indonesia ini, tidak mau mengalah. Kalau kita baca dalam buku ini kan di masanya Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin sudah menguasai 51% saham itu di akhir 2018 kalau tidak salah ya. Jadi di akhir 2018 ini kan sudah menguasai 51% saham dengan ada beberapa cakupan itu. Tapi kalau kita baca buku ini tuh perjalanan perjuangan ya, atau perjalanannya cukup lika-liku ya. Ada beberapa menteri itu, 3 menteri yang diberi kepercayaan oleh Bapak Jokowi ya dengan 4 cakupan. Yang paling pertama itu smelterisasi. Jadi untuk pengelolaan bahan mentah itu tidak harus ekspor keluar, tapi harus mengelola dalam negeri. Itu dengan cara smelterisasi itu. Freeport harus bangun smelter dalam waktu 5 tahun. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua kebijakan ya, kebijakan investasi itu, kebijakan investasi. Dan yang ketiga divestasi 51% saham Freeport itu. Jadi ada beberapa cakupan ini. Jadi itu yang pemerintah Indonesia tawarkan kepada Freeport. Namun Freeport awalnya bilang iya dan kemudian hari bilang tidak. Yang tadi dalam video Mahfud MD itu memang sangat benar, modelnya begitu.
karena mereka tuh punya dasar ya, punya dasar hukum yang jelas, sehingga mereka tuh bisa seenaknya seperti itu ya. Awalnya dibilang ini dan berikutnya no dan segala macam, dan itu paling menjengkelkan memang ya. Tapi pemerintahan Joko Widodo ini sangat luar biasa ya kalau kita lihat perjuangan atau prosesnya ya, proses negosiasinya ya. Jadi proses negosiasinya itu sangat luar biasa. Mereka sangat sabar dan mereka bisa mengembalikan itu. Dan ya, dalam pengembalian divestasi 51% saham Freeport ini, biayanya juga cukup lumayan ya kalau kita baca-baca itu gila memang. Jadi semua, kalau memang mau menguasai semua saham yang ada di Freeport Indonesia, harus beli dengan jumlah ini atau nominal yang ditawarkan oleh Freeport itu sangat besar sekali. Jadi hampir saja terulang itu, hampir saja diperpanjang lagi 40 tahun ke depan. Tetapi ya, Indonesia bekerja keras walaupun belum ada uang yang cukup, tapi mereka harus pinjam lagi dan segala macam. Nah, sehingga Indonesia mampu menguasai 51% saham Freeport. Jadi begitu guys. Kalau teman-teman yang lain seperti apa ya, mau menilai atau mau menanggapi ini seperti apa, silakanlah. Tapi menurut saya begitu. Mau kapanpun ya, Indonesia merdeka sudah 79 tahun sekarang, dan sampai usia berapapun, sampai berapa kali ganti presiden pun, tetap kita ini terus disandra dan segala macam. Itu karena ini adalah dosa besar ya, dosa tapi semacam warisan yang diberikan ya. Kita punya elit lokal dulu itu, mereka membuat dosa, dan dosa itu menjadikan sebagai warisan, dan itu memberikan kepada Freeport Indonesia. Jadi ya, warisan itu kan sudah ada di tangan dia. Jadi Indonesia walaupun kau punya barang, tapi ya secara hukum mereka yang punya, mereka yang pegang begitu. Jadi ya, saya pikir ini agak susah ya, agak susah untuk menguasai. Dan juga saya ikuti ya proses yang ini cukup lumayan rumit, dan sudah mengambil alih 51% saham. Tapi ya, sampai hari ini sekarang sudah 2000 kan ambil Indonesia menguasai 51% saham ini kan di akhir 2018, dan sekarang sudah 2024. Ini saya bikin video di tahun 2024 ini ya. Tapi kok tidak ada perubahan ya. Perubahan yang signifikan ya, yang terjadi sebelumnya dan sekarang. Itu saya sudah menguasai 51%. Apakah ini masih ada persekongkolan yang seperti dulu, yang penyakit-penyakit atau tukang-tukang pencuri yang seperti dulu itu, yang koruptor-koruptor itu? Apakah hal-hal itu masih dipakai oleh orang-orang atau petinggi-petinggi atau elit-elit lokal yang pribumi yang sekarang ini, sehingga sampai masyarakatnya tidak bisa berdampak positif dari 51% saham yang kita hebohkan atau kita tepuk dada lah, kita sudah menguasai dan segala macam ini. Saya pikir tidak ada dampak satupun ya. Karena ya begitu, kita orang Papua sendiri saja ada di dekatnya tambang ini saja tidak mengalami apa-apa, tidak ada perubahan yang terjadi di sana, apalagi Indonesia besar ini. Padahal kalau kita baca-baca ya, perkembangan Freeport ini yaitu setiap tahun menghasilkan berapa, itu lebih dari 1 triliun. Itu paling gila sekali kalau itu pakai atau menggunakan secara baik untuk mensejahterakan masyarakat. Aduh, sangat kecil sekali begini. Tapi kok sampai sekarang tidak ada tidak ada perkembangan yang signifikan, atau tidak ada tanda-tanda, atau tidak ada dampak-dampak yang nyata lah. Jadi saya pikir ini sama saja ya, kita ini terus ditipu oleh Amerika. Kasihan sih kalau lihat-lihat, sangat kasihan sekali. Walaupun kita yang punya barang,
tapi terus saja dipermainkan oleh Amerika. Ya, begitulah guys. Jadi terserah kalian lah, kalian mau menanggapi ini seperti apa. Tapi ya dari saya seperti itu guys.